Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai fadilah sholawat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah dan malaikat juga bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW sesuai dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu apa sih kok kita itu diperintahkan untuk bersolawat? Nah, sholawat itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Sesuai hadis Nabi bahwa barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Itu dari hadis riwayat Imam Muslim. Lalu apa sih fadilah sholawat? Fadilah sholawat salah satunya adalah meringankan siksa kubur. Misalnya dalam satu kisah di mana seorang ibu menemui Hasan Al-Basri bahwa ia mempunyai keinginan untuk bertemu dengan anak perempuannya yang sudah meninggal. Kemudian Imam Hasan Al-Basri lalu memberikan satu amalan untuk bisa melihat anaknya. Ibu itu kemudian malamnya mengamalkan apa sih yang diperintahkan. Yang pertama yaitu sholat sunnah 4 rakaat. Dalam setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah dan surat At-Takatsur. Kemudian setelah selesai sholat berbaring dan membaca sholawat hingga dia tertidur. Ibu itu bermimpi bertemu anaknya. Namun betapa kagetnya dia melihat anaknya dalam keadaan yang tidak baik. Ia sedang dalam siksaan. Kemudian keesokan harinya si ibu itu mengabarkan apa yang dia mimpikan kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memerintahkan kepada ibu itu untuk bersedekah dengan maksud pahala dari sedekah tersebut ia hadiahkan untuk anaknya, anak perempuan tadi yang sudah meninggal. Kemudian Imam Hasan Al-Basri dalam mimpinya itu bertemu dengan seorang anak perempuan yang memakai gaun yang indah dan juga dalam keadaan yang baik. Kemudian anak perempuan tersebut menyapa Imam Hasan Al-Basri. "Hai Hasan Al-Basri, apakah kau mengenalku?" kata perempuan tadi. Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Tidak." "Lalu siapa engkau?" Kemudian perempuan tadi menjawab, "Aku adalah anak dari ibu yang engkau perintahkan untuk membaca sholawat." Imam Hasan Al-Basri heran. "Ibumu menceritakan kondisimu tidak sebaik ini." Lalu perempuan tadi menjawab, "Memang benar apa yang dikatakan ibuku." Hasan Al-Basri bertanya, "Lalu apa sebenarnya yang menjadikan dirimu dalam keadaan mulia seperti ini?" Perempuan tersebut menjawab, "Suatu ketika ada seorang laki-laki yang soleh melewati pemakaman kami. Orang soleh tersebut membaca sholawat 1 kali dan pahalanya dihadiahkan untuk semua yang ada di pemakaman ini. Dan Allah menerima sholawatnya orang soleh tersebut. Kemudian kami dibebaskan dari siksaan." Marilah kita isi hari-hari kita dengan membaca sholawat agar kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan beliau bahwa orang yang mendapatkan syafaatku adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat. Nah, sekian dulu penjelasan yang singkat dari saya.
apabila ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang sesuai. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To get away, to see you again.